saya Airina Herlina, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Jelodro, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Siti Marfuah. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Jelodro, Kecamatan Kenduruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Bu. Hari ini seperti yang saya sampaikan kemarin, kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi adalah untuk persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan dalam pembelajaran ini yaitu siswa dapat menyebutkan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dan rantai makanan pada makhluk hidup. Oh iya, berarti ada dua ya. Selanjutnya adalah area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi. Oh ya, pengembangan yang ingin saya capai yaitu pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Berarti ada dua, ada pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang Ibu susun, misalkan dari strategi, model, ataupun metode pembelajarannya, Ibu. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran cooperative learning, sedangkan metode pembelajarannya pembelajaran diskusi dan demonstrasi. Berarti kooperatif sama demonstrasi dan diskusi. Ya. Bagaimana dengan medianya, Ibu? Medianya saya ambil dari YouTube, video YouTube. Oh, berarti bentuk video nanti ditampilkan berarti? Iya, ditampilkan di layar. Kira-kira kapan Ibu melakukan pembelajaran tersebut? Hari Jumat tanggal 1 Desember. Oh, berarti hari Jumat tanggal 1 Desember 2023. Baik Ibu, pada hari itu saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kita akan bertemu lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Untuk berdoa dipimpin oleh Mbak Valen. Ayo disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Di tempat duduk siap, gerak. Kepada Bu Guru hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
belajar pada hari ini diharapkan nanti anak-anak bisa membuat pokok pikiran dari sebuah paragraf. Kemudian anak-anak juga bisa mengubah pokok pikiran menjadi sebuah kalimat utama. Dan anak-anak bisa menjelaskan tentang rantai makanan pada ekosistem. Serta nanti anak-anak bisa membuat pamflet rantai makanan pada sebuah ekosistem. Sekarang agar lebih jelas, baca buku kalian halaman 155 sampai 156 tentang rantai makanan. Selesai membacanya? Sudah. Coba tentang apa bacaannya sudah kamu baca? Jadi anak-anak perlu diketahui, setiap bacaan pada setiap paragrafnya itu pasti mempunyai pokok pikiran atau pikiran utama atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, apa yang dimaksud dengan pokok pikiran atau pikiran utama atau bisa juga gagasan utama? Nah, mari perhatikan. Nah, jadi pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Ya, jadi setiap paragraf itu mempunyai ide utama. Nah, pokok pikiran bisa juga disebut dengan pikiran utama. Bisa juga disebut dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Kemudian kalimat utama. Jadi kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau kalimat yang mengandung pikiran utama, yaitu gagasan yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi sebuah paragraf. Nah, sudah paham anak-anak? Nah, jadi itulah, setiap paragraf itu pasti mempunyai pokok pikiran dan mempunyai kalimat utama. Kalau sudah paham, berarti anak-anak siap mengerjakan LKPD yang akan dibagikan oleh ibu guru. Siap? Siap. Membagikan LKPD, kamu kerjakan sesuai dengan isi setiap paragraf pada bacaan yang kalian baca. Paham ya? Paham. Jangan lupa menulis nama lengkap di atas. Ayo, ditulis, dikerjakan.
Ya, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kita amati PowerPoint yang ditampilkan guru di depan. Nah, dari bacaan yang sudah kamu baca tentang apa tadi? Rantai makanan. Apakah kalian tahu apa arti rantai makanan? Yo, apa yang dimaksud rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan secara urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, dimakan pada sebuah ekosistem dengan secara berurutan. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak ilustrasi di depan. Nah, perhatikan. Yang pertama, tumbuhan. Di mana tumbuhan ini sebagai produsen. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berbentuk gula. Oleh sebab itu, tumbuhan menyimpan makanannya dalam bentuk biji, dalam bentuk buah, dan dalam bentuk batang. Pinter. Kemudian yang kedua adalah tikus. Nah, di sini tikus sebagai konsumen tingkat 1. Nah, merupakan hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan oleh tikus diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Kemudian yang ketiga, tikus dimakan oleh ular. Berarti ular sebagai konsumen tingkat 2. Nah, hewan ini merupakan hewan karnivor yang memakan konsumen tingkat 1. Nah, jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2. Yang selanjutnya, ular dimakan oleh burung elang. Di sini burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Nah, hewan pemakan konsumen tingkat 2. Setelah konsumen tingkat 3 ini mati, ya, tubuhnya membusuk, diuraikan oleh jamur. Nah, diuraikan oleh jamur bercampur dengan tanah sehingga menjadi humus. Nah, dan humus itu dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, contoh lain dari rantai makanan lainnya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini adalah contoh rantai makanan laut. Ya, rantai makanan laut yang pertama adalah sebagai produsen adalah fitoplankton atau tumbuhan-tumbuhan kecil yang berada di laut, biasanya berterbangan di laut. Seperti itu ya, itu adalah sebagai produsen. Kemudian fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton adalah sebagai konsumen tingkat berapa? Tingkat 1 yang memakan fitoplankton. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Berarti ikan-ikan kecil posisinya sebagai konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 berarti pemakan konsumen tingkat 1. Berarti konsumen tingkat 1 sebagai sumber energi bagi konsumen tingkat 2. Kemudian selanjutnya ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan sedang. Nah,
Ikan-ikan sedang ini berarti merupakan konsumen tingkat berapa? Tingkat 3. Nah, jadi konsumen tingkat 2 itu merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 3. Nah, selanjutnya ikan-ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Nah, ikan besar ini berarti sebagai konsumen tingkat berapa? Tingkat 4. Nah, berarti konsumen tingkat 3 sebagai sumber makanan atau sebagai sumber energi bagi konsumen tingkat 4. Nah, setelah konsumen tingkat 4 mati, tubuhnya membusuk, diuraikan oleh apa? Jamur, dan nantinya menjadi humus dan menjadi makanan bagi apa? Tumbuhan atau fitoplankton. Nah, dari ilustrasi-ilustrasi di atas ya dapat kita simpulkan. Jadi apa yang dinamakan rantai makanan? Nah, jadi rantai makanan merupakan perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Seperti itu. Sudah jelas anak-anak? Jelas. Ada yang ditanyakan? Dari kelompok sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Dari kelompok sana ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kelompok sana ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, sekarang Ibu akan memberikan LKPD untuk didiskusikan bersama teman sekelompok kalian. Nah, sekarang tugas kalian yaitu kemarin kan Buku sudah menyuruh anak-anak untuk mengumpulkan gambar-gambar ya yang berhubungan dengan rantai makanan. Anak-anak disuruh untuk mencari gambar dari internet, dari koran maupun majalah. Sudah dibawa gambarnya? Nah, coba sekarang gambar tersebut kamu keluarkan ya. Setelah itu nanti kamu tempelkan pada lembar kerja atau LKPD yang sudah dibagikan ibu guru. Nah, itu nanti dikerjakan secara berkelompok. Nah, sudah. Sekarang silakan mulai dikeluarkan gambarnya dan ditempelkan pada kertas yang sudah diberikan oleh ibu guru. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Ya, silakan bekerja. Sudah selesai, presentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan kelas. Coba dari sini kelompok siapa yang maju ke tengah?
sintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Lalu, tumbuhan dimakan oleh konsumen satu. Konsumen tingkat satu merupakan hewan herbivor. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Contoh konsumen tingkat satu adalah ular. Konsumen tingkat satu dimakan oleh konsumen tingkat dua. Konsumen tingkat dua merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat satu. Jadi, konsumen tingkat satu merupakan sumber konsumen tingkat dua. Contoh konsumen tingkat dua adalah ayam. Konsumen tingkat tiga memakan konsumen tingkat dua. Contoh konsumen tingkat tiga adalah burung elang. Konsumen tingkat tiga membusuk. Konsumen tingkat tiga memakan konsumen tingkat dua. Contoh konsumen tingkat tiga adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat tiga mati, tubuhnya membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, sehingga menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Ya, beri tepuk tangan. Nah, sekarang, ayo berilah pertanyaan pada kelompok yang telah presentasi ke depan. Coba siapa yang mau bertanya? Silakan dari kelompok lain. Ya, dari kelompok lain silakan bertanya yang keras. Coba jelaskan konsumen tingkat tiga dan berilah contohnya. Konsumen tingkat tiga memakan konsumen tingkat dua. Contoh konsumen tingkat tiga adalah burung elang. Iya, beri tepuk tangan. Nah, boleh duduk. Sekarang dilanjutkan kelompok lainnya, ayo. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Yang kedua adalah burung. Konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat satu merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Contoh konsumen tingkat satu adalah burung. Yang ketiga adalah ular. Konsumen tingkat dua merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat satu. Jadi konsumen tingkat satu merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat dua agar dapat bertahan hidup. Contoh konsumen tingkat dua adalah ular. Yang keempat adalah burung elang. Konsumen tingkat tiga memakan konsumen tingkat dua. Contoh hewan konsumen tingkat tiga adalah burung elang. Yang kelima adalah jamur. Pada saat konsumen tingkat tiga mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti jamur. Iya, beri tepuk tangan. Sekarang berilah tanggapan atau pertanyaan dari teman kamu yang sudah presentasi di depan. Ayo coba, dari kelompok mana yang memberi? Ya, ayo coba. Coba jelaskan apa yang menjadi produsen pada rantai makanan yang kamu buat. Produsen adalah tumbuhan yang memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Iya, beri tepuk tangan. Ya, duduk. Nah, jadi dari rantai makanan yang sudah kamu buat, yang sudah kamu presentasikan ke depan, ada beberapa
hewan pemakan tumbuhan. Contohnya apa yang sudah kamu buat tadi? Ada tikus, ada ular. Nah, itu contoh konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 berarti mendapatkan energi dari konsumen tingkat 1. Contohnya apa tadi yang sudah kamu presentasikan? Hewan apa? Ada ayam, ada apa lagi? Apa? Ular. Nah, itu contoh konsumen tingkat 2. Kemudian konsumen tingkat 2 akan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini adalah mendapatkan energi dari konsumen tingkat 2. Dari hasil yang sudah kamu kerjakan tadi, yang sudah kamu presentasikan. Contoh konsumen tingkat 3 apa? Ayo. Burung elang. Jadi burung elang itu sebagai konsumen tingkat 3. Setelah konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya membusuk, akan diuraikan oleh jamur. Bercampur dengan tanah menjadi humus dan bisa menjadi pupuk untuk tumbuhan. Nah, jadi anak-anak, peristiwa memakan dan dimakan agar berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Nah, jika salah satu komponen tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan. Nah, jadi agar rantai makanan dapat terus berjalan, maka jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1. Dan konsumen tingkat 1 jumlahnya juga harus lebih banyak daripada konsumen tingkat 2. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk itu apakah anak sudah jelas? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk kalian. Sejauh mana anak-anak memahami pelajaran yang sudah anak-anak pelajari hari ini. Nah, namanya ditulis ya. Ayo dikerjakan diri sendiri. Harus percaya diri. Sama-sama pelajaran apa yang kita telah pelajari hari ini? Ayo coba, tadi kita telah belajar tentang apa? Menentukan pokok pikiran dalam paragraf. Kemudian pikiran menjadi kalimat utama. Kemudian komponen pada rantai makanan ada apa saja? Proses. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Dan ketika konsumen tingkat 3 mati, akan diuraikan oleh
sampai di sini pelajaran hari ini. Dilanjutkan pelajaran yang akan datang. Nah, pesan Ibu, tetap jaga kesehatan anak-anak di rumah, selalu patuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan pakai sabun, selalu pakai masker, hindari berkerumunan. Nah, cukup itu pelajaran dari Ibu Guru hari ini. Ibu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kuku? Alhamdulillah sehat Bunda. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan pada Ibu terkait jalannya proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Alhamdulillah lega, tapi ada sedikit perasaan grogi. Grogi Ya, ya, karena disoting. karena ditunggui gitu ya. Bisa diceritakan tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan? Tahapan-tahapannya yaitu saya menyiapkan RPP, media pembelajaran, LKPD untuk digunakan pada saat pembelajaran. Berarti mulai persiapan dari penyusunan RPP hingga LKPD yang digunakan. Menurut Ibu, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berhasil dan sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu susun? Ya, nggih. Menurut Ibu, apakah ada kendala yang Ibu alami ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas tadi? Iya, ada sedikit kendala yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Kurang aktif berarti dalam mengerjakan tugas masih bandel semuanya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai kita lakukan, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibuku dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.